Demonstrasi dalam sistem komunikasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nabila Zikia, Muhammad Rul Hamdani Ramadan, Dias Dwi Panugraha, dan Haris Rista. Sistem merupakan sebuah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian saling bergantung dan berkait satu dengan yang lainnya. Nah, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris. Little John berpendapat bahwa suatu sistem terdiri dari 4 hal, yaitu objek, atribut, hubungan internal, dan lingkungan. Sistem komunikasi Indonesia diartikan sebagai suatu kesatuan atau susunan kompleks elemen-elemen sistem komunikasi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Elemen-elemen tersebut tidak dapat terpisahkan dengan berbagai faktor yang mengikatnya, yakni kondisi politik, sosial, dan budaya Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rul Hamdani Ramadan. Ruang lingkup sistem komunikasi Indonesia. Yang pertama, geografis. Dalam wilayah geografis perkotaan tentu memiliki realitas yang berbeda dengan apa yang menjadi realitas komunikasi di pedesaan. Di pedesaan, seorang tokoh yang berpengaruh, yakni tokoh masyarakat, agama, maupun pemimpin lainnya menjadi sosok yang krusial dalam mempengaruhi sistem komunikasi yang berlangsung. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, di mana media massa yang memegang peran dominan dalam mempengaruhi suatu sistem komunikasi. Yang kedua, media. Dilihat dari media yang digunakan, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi sistem media modern dan sistem media tradisional. Media modern ini meliputi media cetak, meliputi surat kabar, majalah, atau tabloid. Media elektronik meliputi televisi dan radio. Media digital atau online meliputi berita online, media sosial, dan komunikasi online. Media tradisional ini meliputi berbagai kearifan lokal di Indonesia, yakni meliputi kesenian rakyat seperti wayang dan lain-lain, cerita rakyat seperti dongeng, legenda, dan lain-lain, ungkapan rakyat berupa peribahasa dan pepatah. Yang ketiga, pola komunikasi. Dilihat dari pola komunikasinya, sistem komunikasi Indonesia terbagi atas 4. Yang pertama, interpersonal. Yang kedua, intrapersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi massa. Hubungan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem politik. Sistem komunikasi dan sistem politik adalah dua hal yang berjalan berdampingan serta terkait satu sama lain, di mana unsur-unsur yang menjadi subsistem yang ada dalam sistem komunikasi dan sistem politik ini saling berinteraksi satu sama lain. Menurut David Easton, sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas kelakuan sosial, di mana nilai-nilai otoritatif dialokasikan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Selanjutnya, demonstrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Rakyat berhak menyuarakan pendapat mereka atas situasi yang terjadi di masyarakat dan bangsa, termasuk terhadap penyelenggara negara yang mereka nilai tidak benar. Dalam negara yang demokratis, demonstrasi harusnya mendapatkan tempat, diatur, dan dilindungi. Sejauh tidak melakukan tindakan kriminal, pelanggaran hukum, dan ketertiban umum, aparat keamanan justru wajib melindungi para demonstran untuk melakukan aksinya secara damai dan bisa menyampaikan aspirasinya secara baik. Hal yang perlu dicermati dalam munculnya aksi demonstrasi ini justru berkaitan dengan komunikasi politik dalam kehidupan berdemokrasi. Demonstrasi yang muncul yang mengangkat berbagai macam isu publik umumnya terjadi karena komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik. Macetnya komunikasi ini yang membuat warga yang menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan harus menyuarakan pendapat dan kepentingan mereka dengan cara mereka.
Maka, demonstrasi pun sering disebut sebagai unjuk rasa. Karena apa yang mereka rasakan selama ini tidak direspon dengan baik oleh para penyelenggara negara. Mereka sendiri yang harus menyampaikannya. Demonstrasi juga harus dilihat sebagai wujud kritik terhadap parlemen, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang gagal menjadi wakil rakyat, mendorong rakyat tampil mewakili dirinya. Ini mencerminkan bahwa komunikasi politik gagal dibangun antara anggota dewan dan rakyat yang diwakili. Banyaknya demonstrasi yang dilakukan warga negara di berbagai daerah, termasuk yang terakhir dilakukan di Jakarta, harusnya dilihat pertama-tama sebagai masalah komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menyikapi demonstrasi harusnya dengan cara-cara yang bersifat membangun komunikasi, mengajak rakyat untuk bisa berdialog dengan wakil mereka di parlemen atau dengan pemerintahan. Membiarkan aksi rakyat terus berdemonstrasi dan tidak mendengarkan aspirasi yang mereka lontarkan hanya akan menghambat komunikasi. Masalah akan semakin besar dan demonstrasi makin tak bisa dibendung. Berkaitan dengan sikap ini, aparat keamanan yang ditempatkan pada posisi terdepan berhadapan dengan demonstran bukanlah aktor utama yang berperan dalam mengatasi demonstrasi. Aparat keamanan hanya bertugas untuk menjaga agar penyampaian aspirasi tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Aktor hukumnya adalah pejabat politik yang harus membuka diri untuk berdialog lebih banyak dengan rakyat. Jadi kesimpulannya, di tengah-tengah banyaknya aksi demonstrasi, tantangan yang harus dihadapi adalah keberanian untuk membangun sistem komunikasi yang baik dalam kehidupan berdemokrasi. Menampilkan kehebatan aparat keamanan memukul mundur para demonstran bukanlah cara yang tepat dalam membangun demokrasi. Membuka saluran komunikasi yang sehat antara pemerintahan dan rakyat pada semua level adalah hal yang paling mendesak dilakukan. Jadi, demokrasi adalah cara yang dipilih dalam mengelola negara ini. Cara ini memposisikan komunikasi sebagai analisis yang penting dalam proses mengelola negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.